Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Agus Sudarman. Pada video kali ini kita akan membahas materi yaitu menulis teks persuasif ya anak-anakku. Nah, sebelum masuk ke materi video kali ini, pernahkah kamu terbujuk atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu? Kalau kamu sudah pernah melakukan hal yang demikian, nah, kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang bernama persuasif. Nah, oleh karena itu, teks persuasif bukanlah hal yang asing bagi kamu. Nah, jadi apa itu pengertian persuasif? Persuasif adalah membujuk, menyuruh, atau mengajak. Sedangkan teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk membujuk, menyuruh, atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan informasi yang ditulis oleh penulis. Apa perbedaan persuasi dan persuasif? Persuasi adalah cara untuk mempengaruhi orang atau kelompok menggunakan bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata persuasi adalah kata benda, sedangkan persuasif adalah kata sifat. Ya anak-anakku, untuk lebih memahami, perhatikan contoh teks di bawah ini. Teks di atas merupakan contoh teks persuasif karena di dalamnya terkandung bujukan. Bujukan ini dapat kita temui pada bagian akhir paragraf ya anak-anakku, yakni pada kalimat makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Selanjutnya kita memahami ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama yaitu berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama teks persuasif adalah mempengaruhi pembaca. Jadi, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat yang disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, meyakinkan pembaca. Teks persuasif berusaha meyakinkan pembaca untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Ciri yang ketiga yaitu berisi kata-kata ajakan. Teks persuasif biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, harusnya, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, dan hindarilah. Masih banyak lagi kata-kata ajakan yang lainnya ya anak-anakku. Dan ciri teks persuasif yang keempat yaitu menghindar konflik. Teks persuasif menghindar konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antar penulis dan pembaca tercapai. Untuk info, pendapat dan fakta yang digunakan dalam teks persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakan dari penulis. Dan pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks persuasif. Yang pertama, pengenalan isu, yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Yang kedua, yaitu rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang berfungsi untuk memperkuat argumen-argumennya itu. Yang keempat yaitu pernyataan ajakan, yaitu sebagai inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Yang kelima yaitu penegasan kembali. Penegasan kembali ini biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itulah.
Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang pertama yaitu menggunakan kata bujukan. Biasanya menggunakan kata seperti kata ayo, mari, dan sepantasnya. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja imperatif. Biasanya menggunakan kata seperti kata jadikanlah, hendaknya, serta waspadalah. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung yang argumentatif seperti kata jika, sebab, karena, dengan demikian, dan oleh karena itu. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai teks persuasif. Semoga anak-anak semuanya paham dan tetap semangat belajar ya, supaya prestasi kalian terus meningkat. Untuk yang belum paham, jangan khawatir, tetap terus belajar dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih, see you next video.